kuliah di hukum Hmm. University Ponorogo, ngambil hukum internasional. Terus setelah lulus tuh sempat kerja di bagian legal, ada beberapa perusahaan yang aku ikut bergabung, dan di tahun 2018 itu akhirnya aku tuh kayak yang nggak suka zodiak, tiba-tiba tuh suka zodiak gitu, karena ada teman pergaulan yang ngomongin zodiak, tapi aku sendiri tuh kayak apa namanya kurang percaya, sampai kayaknya tuh tahun 2018 tuh kayak panggilan gitu loh Kak Val, panggilan buat aku secara personal untuk mendalami ilmu ini kayak gitu. Dari situ aku udah mulai mendalamin ilmu perzodiakan. Setiap ketemu teman ternyata sekali dipancing sedikit ini tentang zodiak, mereka juga antusias gitu kan, jadi kayak sambut menyambut gitu. Ya udah, ngomong-ngomong lagi tentang zodiak, aku juga buka teorinya, dan aku make sure ke teman-teman yang zodiaknya tertulis di teori astrologi seperti itu, dan semakin nyambung kayak gitu. Terus makin kelamaan, lama-lama itu aku ketemu temen juga yang jago astrologi. Jadi dia juga memperdalam, tapi dia nggak terlalu apa namanya fokus 100% di situ kayak gitu. Jadi kayak kita tetap bisa sharing ilmu dan semakin dalam. Ini Hmm. astrologi yang selama ini dibicarain orang-orang, baik di literatur online ataupun cetak, itu tuh biasanya yang diomongin itu mostly itu adalah matahari, sun sign kayak gitu. Jadi kalau sun sign itu matahari, itu yang biasa kita tanyain ke orang-orang, zodiak lo apa gitu kan? Oh, Oke. zodiak lo Libra. Wah, itu kita ngomongin matahari kayak gitu. Sedangkan setiap orang itu punya selain sun sign itu masih banyak lagi komponen-komponen planet yang mereka punya zodiaknya masing-masing. Contohnya Hmm. misalnya aku pribadi, misalnya matahari aku tuh Scorpio, jadi zodiak aku Scorpio. Tapi untuk bulan, planet Merkurius, Venus, sampai Pluto itu bisa aja diisi sama zodiak lain kayak gitu. Jadi sebenarnya setiap manusia tuh unik ya, tergantung dia tanggal Oke. lahirnya kapan, jam lahirnya kapan, dan juga kota lahirnya di mana kayak gitu. Oh gitu. Jadi misalnya tadi apanya mataharinya adalah Libra, berarti tapi ada elemen-elemen lainnya di selain itu ya, yang Ya kemungkinan benar, masuk dari perbintangan lain. Nah, benar. itu ini belajar untuk belajar ini sendiri tuh harus sekolah khusus kah atau gimana? Selain Nah, tadi literatur ya? benar. Jadi kalau misalnya buat yang pertama-tama itu, aku pribadi itu belajarnya dari literatur online dulu. Dan aku nggak Oke. sampai ke sana, aku make sure juga ke orangnya langsung. Jadi aku kayak perbanyak pergaulan aku, uh, ngobrol sama teman, kenalan sama teman baru kayak gitu kan. Dan situ kita cerita tentang astrologi. Nah, makin kelamaan kan kayak aku makin pede dong, kayak setelah cross check sana ke sini. Jadi nggak cuma Hmm. teorinya doang, tapi prakteknya juga dijalanin. Nah, one day itu aku ke apa namanya mencoba untuk mencari sertifikasi online kayak gitu. Jadi sertifikasi ini online buat belajar astrologi, cara ngeramal apa segala, dan kita tuh mesti bayar kelasnya itu kayak gitu kan. Dan aku Oke. mengikuti kelas itu untuk bisa meramal atau memprediksi kayak gitu. Dari Hmm. situ ada prediksi jangka panjang dan juga ada prediksi jangka Jangka pendek. pendek. Ya kayak gitu. Oke, jadi bersertifikasi ya. Ya. Jadi seorang astrolog pun bersertifikasi. Nah, yang mau aku tanya gini yang menarik Kak Govin. Misalnya gini, beda-beda nggak sih? Misalnya gini, Valeska zodiaknya Libra, kemudian misalnya Anita zodiaknya juga Libra, tapi Mhm. bisa berbeda nggak kisahnya atau karakternya atau apanya lah gitu, kalikunya? Bisa, Bisa bisa beda ya? banget. Bisa banget berbeda. Jadi kayak mostly 50% itu sama, diwakilkan oleh zodiak mataharinya Libra, tapi Mhm. untuk komponen yang lainnya itu bisa berbeda. Yang tadi seperti aku udah jelasin itu, Kak. Jadi sebenarnya manusia itu setiap orang tuh unik gitu, Kak. Loh, Kak. Jadi kayak kita nggak perlu yang namanya minder ataupun ngerasa, oh kita ini masih kurang apa segala. Cuma setiap manusia tuh kayak dari astrologi itu ditentuin nih, kamu kelebihannya apa, kemampuan kamu apa di bidang apa kayak gitu-gitu tuh udah ada, walaupun sebenarnya zodiaknya sama kayak gitu. Jadi ada kesamaan tapi juga ada keunikan dia masing-masing. Oke.
sip, baik. Terima kasih Kak Gotin untuk perkenalannya nih ya tentang ilmu perbintangan dan gimana Kakak bisa banting setir dari hukum tiba-tiba mendalami astrologi. Dan sekarang udah buka praktek konsultasi resmi dong ya? Aku udah buka di Instagram kayak yang mau coba dibantuin untuk mengenal diri kalian, karakter kalian, ataupun mau Hmm. minta bacain orang lain pun aku bisa bantu kayak gitu. Oh, Jadi baca kayak orang lain bisa ya? Jadi kayak misalnya sama Kak Amanda Manopo bintangnya misalnya 6 Desember tuh bintangnya apa tuh zodiaknya? Sagittarius. Sagittarius. Itu Amanda Manopo Sagittarius Kak. Kira-kira kehidupan percintaannya gimana? Gitu bisa. Bisa di apa namanya, kita harus cocokin juga dengan kalender perzodiakan kayak gitu. Dia Oke. Desember, house-nya berapa berapa berapa, terus kita cocokin tuh sama penanggalan tahun itu kayak gitu. Baik, baik. Ribet juga ya ternyata ya. Ya, Nah, sekarang astrologi ini complicated sih Kak menurut aku. oke. Nah, ini kebetulan udah mulai masuk pertanyaan, kita langsung masuk ke materi kali ya Kak Gotin mengenai bagaimana peruntungan percintaan Anda di tahun 2021 berdasarkan zodiak. Ya, Nah, dengan garis besarnya dulu tahun 2021 dari sisi ilmu perbintangan nih seperti apa kehidupan percintaan di 2021? Oke, jadi tahun ini itu uh, untuk zodiak-zodiak tertentu itu mempunyai benefit yang lebih besar gitu kan daripada Wow. zodiak yang lainnya. Nah, tahun ini itu karena kalau bahas teori dikit, posisi planet Jupiter itu in Aquarius. Jupiter itu planet keberuntungan. Jadi di Wow. planet Pluto itu rasi bintangnya sedang di Aquarius kayak gitu kan. Hmm. Jadi secara tidak langsung menguntungkan bagi zodiak yang berelemen udara dan berelemen api kayak gitu. Kalau elemen udara itu ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Kalau elemen api itu ada Leo, Aries, dan Sagittarius kayak gitu. Jadi khusus buat keenam zodiak yang tadi aku sebutkan, kalian itu lebih beruntung, maksudnya kayak lebih ada suatu motivasi aja di tahun ini untuk melakukan hal-hal yang baik dan mendatangkan keuntungan kayak gitu. Jadi ini termasuk dalam hal percintaan, ini cukup mempengaruhi kalian. Tapi kalau misalnya aku bisa mention untuk tahun ini, kira-kira zodiak apa yang cintanya tuh sangat membara gitu kan? Ya ya, asmara membara. Yang membara banget gitu ya kayak. Betul. Nah, ini aku ada mention 3 zodiak. Ini semuanya fire sign, elemen api. Ada Leo, ada Sagittarius, dan ada Aries kayak gitu. Ini Nah, membara di banget di antara tahun tiga ini ini gitu. yang paling membara di antara tiga ini semua membara banget tahun ini. Nah, puncaknya itu kapan? Puncaknya itu nanti sekitar apa namanya bulan Juli kayak gitu. Kenapa pada saat bulan Juli? Karena menurut kalender astrologi itu posisi planet Venus dan Mars itu ada di Leo kayak gitu. Jadi Oke. aku jelasin sedikit. Venus itu tuh melambangkan secara simpelnya ya. Aku nggak jelasin terlalu banyak takut pusing. Venus melambangkan bahasa cinta setiap orang kayak gitu. Dan Mars itu gairah, passion, semangat kayak gitu. Nah, pada bulan Juli nanti kedua posisi planet ini diisi sama elemen api, which is Leo, sama rasi bintang Leo. Jadi kebayangkan nggak kan, udah bahasa cintanya oke, terus gairahnya membara-bara. Jadi kalau buat teman-teman yang zodiaknya fire sign, kayak Aries, Sagittarius, dan Leo, ini waktu yang Leo. tepat buat kalian memaksimalkan dunia percintaan kalian kayak gitu. Oke. Aku kok dengerinnya deg-degan ya. Ikut membara loh aku dengerinnya ini. Tapi by the way, kalau Boleh, berarti boleh, boleh. ini peluang Bisa, yang bisa. bagus dong buat para jomblowers. Jadi kalau tadi si Leo Sagittariusnya misalnya masih jomblo di tahun ini, harusnya peluangnya mendapatkan pasangan di tahun ini besar dong. Ya, peluangnya mendapatkan pasangan besar di tahun ini. Tapi bagi kalian yang mau berusaha juga, cuma kan ada beberapa orang yang kayak santai-santai dulu ataupun ngerasa aku belum cukup qualified atau mapan gitu-gitu kan. Tapi kalau kalian ngerasa diri kalian udah siap, kalian bagus untuk mengejar itu di bulan
Juli kayak gitu. Juli. Ingat itu pemirsa yang berzodiak Leo, Sagittarius, dan satu lagi apa Kak Gopit? Aries. Aries. Ini Kayak gitu. saat yang tepat. Keberuntungan akan datang padamu. Manfaatkan waktunya sebaik-baiknya, khususnya di bulan Juni ya. Juli. Juli, ini lagi benar-benar bergairah-gairahnya, lagi panas-panasnya. Iya. Oke, kebetulan juga secara apa ya, tahun ini aku melihat bahwa secara global kayaknya memang kita tuh lagi seneng banget sama yang baper-baperan emang. Contoh sinetron-sinetron yang berbaper-baperan itu kayaknya hits banget kan, Kak? Gitu kan. Drakor. Nah, gampang untuk kita cerna gitu kan, yang baper-baper yes. drama Korea Nah, gitu. Iya, betul. Nah, kalau untuk Gemini, Libra, dan Aquarius gimana? Libra gimana nih, Kak, nasibnya Libra yang ada di hadapanmu? Kalau Libra tahun ini, dia Libra, Aquarius, dan apa namanya, dan Gemini. Gemini itu tahun ini dia dipermudah dengan komunikasi yang baik kayak gitu. Jadi dia bisa sepik-sepik gitulah Kak, kalau misalnya buat ngerayu-ngerayu orang ataupun modus-modusan, ya intinya dia gampang ngambil hati orang lain. Di tahun ini lebih banyak peluang itu. Jadi untuk menyebar networking, memperluas jaringan, 3 zodiak ini punya kelebihan di tahun ini kayak gitu. Jadi kalian bisa manfaatin untuk dunia percintaan juga bisa. Yes. Tapi tetap harus usaha ya, nggak bisa datang dengan sendirinya gitu aja ya. Iya, nggak bisa juga sih, Kak. Kalau misalnya bisa, ini kayak kita fighting dari sekian miliar manusia di dunia. Oke, ini ada pertanyaan dari siapa tadi? Erik Al-Amin. Kalau Taurus, percintaannya gimana, Kak? Nah, kalau Taurus percintaannya tahun ini itu cukup baik ya, cukup baik karena tahun ini juga merupakan tahun yang sangat bagus buat Taurus. Kalau misalnya kita bahas teori itu, Taurus itu cuma termasuk zodiak yang beruntung di tahun ini, karena kalau misalnya dilihat dari struktur rumahnya Taurus, house 10-nya itu sekarang sangat pas, maksudnya sangat masuk di placement si Jupiter in Aquarius gitu. Jadi kayak beruntung banget nih khusus Taurus sama tadi zodiak yang aku udah sebutin, fire sign sama air sign itu. Khusus Taurus ini dia kayak mendapatkan privilege untuk bisa dekat dengan orang yang punya power, punya kemampuan ya. Salah satunya mungkin orang yang punya power itu jodoh kalian gitu kan. Jadi kalian bisa memanfaatkannya sekaligus kayak gitu. Itu percintaan dunia Taurus. Dan catatan aku menuliskan kalau misalnya untuk Taurus itu di bulan untuk tahun ini itu kalau misalnya mereka pengen fokus sama dunia percintaan itu bagus banget dilakukan pada bulan September dan Oktober kayak gitu. September dan Oktober. Nah, percintaan kalian itu bisa dimaksimalkan pada saat bulan September dan Oktober. Entah kalian pengen traveling ataupun kalian udah mulai PDKT, coba deh seriusin dan fokusin gitu. Dan kemungkinan 2 bulan ini bisa bikin kalian berhasil dalam dunia percintaan. Bulan September dan Oktober kayak gitu. Wow, tadi kalau yang elemen zodiak elemen udara tuh bagusnya di bulan apa untuk memaksimalkan effort mereka? Untuk memaksimalkan effort setiap zodiak, aku kayaknya bahas setiap zodiak aja kali ya buat bulan ya, percintaannya yang bagusnya di mana. Ya, nggak capek kan ya Kak ya? Jadi Bisa ya. Jadi teman-teman bisa nyatat tuh. Jadi kayak buat persiapan. Nah, khusus buat Aries, kalian bagusnya di dalam dunia untuk percintaan romantis, kayak secara romantis kalian bisa memaksimalkan di bulan September dan Oktober. Oke. Sorry Kak, jadi yang tadi Taurus itu di bulan Agustus dan September, kalau Aries di bulan September dan Oktober. Jadi sempat kebalik tadi aku menyebutnya. Oke. Ini dari hitung-hitungannya aku sendiri. Dan kalau untuk Taurus tadi, Agustus dan September, kalian bisa coba deh propose pasangan kalian. Untuk pernikahan juga bisa, untuk jalan-jalan juga bisa, misalkan mau bulan madu dan sebagainya. Dan selanjutnya itu Gemini, itu bulannya Januari dan Oktober, which is sudah berlangsung ya bulan Januari. Yes. Gemini mungkin bisa komen nih di komen tablet bintang. Januari kalian udah ngapain aja nih? Ngapain aja boleh gitu kan.
Dan menurut aku nanti kita lihat nih, mungkin ada public figure ataupun apa yang akan melangsungkan pernikahan di bulan Januari. Let's say nanti kita lihat sendiri, aku nggak tahu yang berzodiak Gemini kayak gitu. Oke. Mungkin kakak tahu artis-artis. Jadi ada public figure berzodiak Gemini yang akan married di bulan Januari. Ya kayak gitu. Bisa ada potensinya, ataupun bulan Januari, ya benar. Januari. Nggak boleh inisialnya, Kak, siapa? Nggak tahu, maksudnya kayak maksudnya kita bisa kayak narik kesimpulan dari situ. Nanti ada apakah di bulan Januari. Oke. Bentar lagi nih, tinggal berapa hari lagi, 4 atau berapa hari lagi. Yes. Terus untuk Cancer, kalau Cancer sendiri itu untuk percintaan, kalian bagusnya di bulan Oktober dan bulan November untuk Cancer. Ini banyak ya aku sebutin. Dan Leo, Januari dan Februari, tinggal 1 bulan lagi buat para Leo di luar sana. Enggak, maksudnya kayak ini juga jadi patokan motivasi aja nih, mumpung bentar lagi Valentine. Bagi iya, betul. Ngadain syukuran bersama pasangan. Bisa banget nih buat dilakuin di bulan Februari kayak gitu. Nah, kalau untuk Virgo itu nanti ada di bulan Juli dan Agustus. Dan Libra, ini buat kakak nih yang zodiak Libra, ada di Februari dan April. Bulan depan dong. Ya, bulan depan dong, Kak. Udah ada perencanaan apa nih kalau boleh tahu, Kak? Belum ada, Kak. Saya kok kerja nih. Oh, oke. Ya, bisa diatur ya, Kak, ya, sambilan. Iya. Nanti saya coba konsultasi lebih lanjut. Oke. Terus? Februari dan April buat Libra. Dan Scorpio sendiri itu bulan Mei. Kalau Sagittarius itu bulan Juli. Tuh, teman-teman catat. Dan Capricorn itu bulan Juni. Juni. Aquarius bulan April dan Juli. Untuk percintaan ya, kita masih ngomongin percintaan. Yes. Dan yang terakhir itu Pisces, bulan Juni dan Juli juga. Nah, aku lihat dari perspektif astrologi, untuk bulan-bulan itu kan coba persiapin untuk maksimalkan dunia percintaan. Gitu. Nah, ini tadi udah lengkap banget penjelasannya Kak Gotvin ya, dari bintangnya Aries sampai yang terakhir tadi Aquarius, itu sudah ada bulan-bulannya yang bisa mengoptimalkan kalian untuk melakukan manuver-manuver percintaan semaksimal mungkin. Buat para galawers dan para pecinta. Oke, buat para pejuang cinta. Nah, Kak, aku mau nanya dong, ini kan tadi kita bicara tentang yang punya potensi lebih besar ya di tahun 2021 dalam percintaan. Tapi ada nggak sih maksudku yang zodiak apa yang mungkin agak kurang beruntung atau dengan berat hati masih menjomblo di tahun ini gitu loh. Dan mungkin dengan sedikit solusi apa yang bisa dilakukan oleh zodiak-zodiak yang masih harus menjomblo. Mungkin ada effort-effort apa yang harus dilakukan berdasarkan karakter zodiaknya sehingga kehidupannya ke depan nanti masih ada peluang lebih baik lagi. Oke. Pertanyaannya ini seperti apa? Lampu. Seperti apa? Enggak. Seperti mati lampu. Terus. Nah, pertanyaannya ini menurut aku sebelumnya itu kayak teman-teman mesti tahu juga beberapa sebagian orang itu memutuskan menjadi jomblo itu adalah pilihan kayak gitu kan. Oke. Jomblo being single adalah pilihan. Nah, tadi aku juga sudah kasih kalian salah satu opsi buat para jombloers yang pengen mencari jodoh kapan waktu yang tepat, yaitu tadi bulan-bulan yang tadi Kak, yang aku kasih tahu tadi. Kalau kalian catat itu sebenarnya kalian bisa maksimalkan di bulan itu. Nah, yang terpenting sekarang kalian itu mesti tahu nih zodiak kalian itu cocoknya sama zodiak apa aja kayak gitu. Daripada kalian salah langkah, misalnya kan udah maksimalkan nih kan. Aku pengen misalnya dekat sama zodiak ini. Let's say katakan zodiaknya pengen dekat sama Libra. Ternyata zodiak dia itu Scorpio, which is kayak kurang compatible, tapi bisa jadi masuk juga. Tapi dilihat dari placement Venus masing-masing dari zodiak Libra dan Scorpio kayak gitu. Nanti aku bisa jelasin. Nanti aku kayaknya bakal jelasin buat pertanyaan selanjutnya yang kita udah briefing itu tentang compatibility zodiak-zodiak
kayak gitu Kak, yang gimana nanti mereka tuh Agak ribet ya berarti. Maksudku gini, ketika kita harus lihat juga zodiaknya apa, berarti ketika kita ketemu orang, terus misalnya kayaknya agak suka, terus hal pertanyaan ditanyakan harus gini dong, "Zodiaknya apa, Mas?" Gitu. bisa, itu salah satu cara ya Kak ya, kayak gitu. Cuma kalau Heeh. misalnya teman-teman ngerasa dirinya udah siap dengan kondisi apapun itu nggak masalah sih Kak. Contohnya mungkin Oke. orang yang udah jam terbangnya tinggi nih, dia udah jadi kayak hatam nih, setiap, karakter orang, sifat orang dia kayak udah hatam, kayak udahlah semua bisa diselesaikan, dan dia udah cukup dewasa, secara finansial juga oke. Jadi menurut dia apapun bisa dilakuin gitu dengan kedewasaan dia ya gitu. Kayak dia udah matang gitu secara emosional, finansial kayak gitu-gitu. Dan dia siap untuk menghadapi siapapun kayak gitu kan. Emang berapa persen sih Kak Gotin, berapa persentasenya kemungkinan bisa klop atau mencocokkan, zodiak? Misalnya Libra, oh cocoknya sama Aries nih, terus beneran bisa jadian. Emang compatibility-nya seberapa jauh persentasenya gitu? Kok Kakak tahu sih Libra dan Aries cocok gitu? Banyak baca, Kak, suka Oh ya, banget. benar benar. Iya ya, benar benar banget. Itu cocok banget ya kayak Libra sama Aries itu match-nya sangat tinggi dan kalau bisa bilang nomor satu. Nah kalau Mhm, misalnya untuk kecocokan itu aku bisa make-sure sekitar 80% itu udah oke. Untuk mhm. compatibility 80%, 20% yang lagi yang sebenarnya itu jadi kayak bunga-bunga gitu loh, Kak. Jadi dia nggak berperan banyak, Oh, cuma kadang kalaupun kita nggak wise, apa namanya, menghadapinya dan ketika kita dalam penanggalan kalender yang di mana kayak mood kita lagi down atau enggak kita sering salah kaprah, miskomunikasi, itu tuh bisa ganggu dan dia bisa ngambil peran penting juga untuk bikin hubungan itu retak kayak gitu. Jadi maksud aku di sini dengan compatibility yang cukup tinggi yang tadi 80% aku bilang itu, dia cukup memberikan kayak apa namanya, solusi ketika seseorang emosinya sedang tidak stabil dan cara dia komunikasinya juga, nyambung gitu. Ketika orang marah dia ngerti ini cara calming down seseorang, yang bisa diterima zodiak tersebut kayak gitu, Kak. Jadi sebenarnya agak agak harus lebih detail gitu ya. Jadi kayak misalnya, seorang Aries sama Libra, let's say ketika si Aries itu marah-marah mencak-mencak, seorang Libra oh, orangnya itu lebih sabar gitu kan, kayak penuh oke. pertimbangan. That's why orang yang mencak-mencak ini dan, apa namanya, suka cepat ngambil keputusan perlu ketemu sama orang seperti Libra yang mempertimbangkannya cukup lama. Maksudnya kayak penuh pertimbangan dan cenderung kayak lebih menebarkan apa nih, kebaikan buat sekelilingnya. Sedangkan Aries kan mungkin kayak, ya udahlah kayak gitu aja langsung buar meledak kayak gitu kan. Nah, tapi ada keuntungannya juga buat si Libra ketemu sama si Aries. Si Aries ini kan orangnya cepet apa namanya, membuat keputusan, di mana Libra sedikit agak lama, cukup Iya. lama dalam mengambil keputusan. That's why. Suka bingung mulu bawaannya, bingung Nah, terus. Terus itu kan kakak sendiri bilang. iya. Nah, dari situ maksudku kayak, ya udah ini kayak kesempatan buat compatibility zodiak yang akan disebutkan nanti itu buat mix kok apa mix and match gitu lebih baik lagi kayak gitu. Oke, jadi itu larinya sebenarnya ke karakter juga ya. Jadi at least dari, awareness kita tentang zodiak mungkin, cowok yang kita suka, kita bisa baca minimal karakter-karakternya seperti apa, sehingga kita bisa tahu cara menghadapinya gimana, gitu kali ya, kurang Benar, lebih. Nah, benar lanjut Kak. Kak Gotin, kalau gitu tadi kan lagi mau bicara tentang pasang zodiak apa, cocoknya dengan apa gitu, boleh. Jadi mungkin buat listeners dan para pembaca yang lagi kepo pengen tahu, aduh zodiak aku misalnya Capricorn, cocoknya sama apa ya? Nah, tuh. Oke, jadi aku bakal ngasih tahu kalian teman-teman sebelumnya kayak misalnya compatibility setiap zodiak itu bagaimana sistemnya dan gimana kalian bisa dengan gampang mempermudah untuk mencari jodoh kayak gitu ya. Jadi yang pertama itu kita mesti tahu ada yang namanya elemen. Elemen dalam astrologi itu ada 4 elemen. 4 elemen mudah banget buat dihafalinnya. Pertama elemen api, elemen udara, elemen tanah, dan elemen air kayak gitu. Setiap elemen ini punya artinya masing-masing kayak gitu. Yang pertama api. Api itu orangnya tuh cepat bikin keputusan, bergairah, antusias, dan dia itu uh, senang menginspirasi kayak gitu untuk elemen-elemen api. Dan elemen tanah itu
dia tuh orangnya kayak fokus material, praktis dan stabil kayak gitu. Dan dia itu seorang dan mereka itu adalah grup yang realistis kayak gitu, lebih realistis sama kehidupan. Dan ada elemen udara, salah satunya ada Libra di dalamnya. Itu mereka itu jago berbahasa, sangat cerdas, jago komunikasi dan juga jago sosial. Jadi kayak mereka itu lumayan jago namanya untuk membina hubungan, networking kayak gitu-gitu. Itu zodiak berelemen udara. Nanti aku bakal ngasih tahu elemennya masing-masing apa aja. Dan yang terakhir itu ada elemen air. Elemen air ini orangnya tuh emosional dan juga sedikit mistis, bukan cukup mistis dan juga penuh intuisi kayak gitu. Jadi kan ada yang impulsif, ada yang intuitif gitu. Impulsif langsung ngelakuin, kalau intuitif tuh kayak lebih merenungkan sebelum melakukan tindakan kayak gitu kan. Intuisi. Jadi kayak menggunakan feeling. Nah, siapa aja yang zodiak dalam elemen-elemen tersebut? Untuk elemen api itu ada Aries, ada Sagittarius, dan ada Leo. Kalau untuk tanah ada Taurus, ada Virgo, dan juga ada Capricorn. Untuk udara ada Libra, ada Gemini, dan juga ada Aquarius. Dan untuk elemen air itu ada Scorpio, Cancer, dan Pisces kayak gitu. Nah, dari sini aja kita kayak udah bisa nih untuk mencocok logikan dari penjelasan yang udah ada. Kayak misalnya, elemen apa sih yang cocok sama elemen api? Tentunya udara dong. Tanpa ada udara, si api juga nggak bisa hidup kayak gitu kan. Nah, elemen apa yang cocok buat elemen tanah? Tentunya elemen air. Nah, karena air memberikan kehidupan untuk tanah kayak gitu. Dari situ tanah bisa menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita balikin lagi ke teori yang tadi, misalnya nih untuk elemen udara kayak kakak, kayak Libra, kayak Gemini dan Aquarius, mereka ini orangnya kan jago sosialisasi, cerdas, penuh informasi, kayak gitu, dan jago berhubungan, jago apa namanya, jago sosial gitu kan, orangnya sangat-sangat sosial gitu, jadi kayak kemana-mana tuh nyambung. Mereka ini tuh butuh orang-orang yang bisa mengeksekusi ide-ide secara langsung, penuh energik, dan sangat membutuhkan inspirasi. That's why misalnya kayak fire sign itu kan elemen api itu orangnya tuh kayak butuh ide-ide kreatif itu. Nah, kalian para elemen udara ini memberikan informasi itu kepada fire sign kayak gitu. Itu yang sebenarnya komunikasi yang harus dibangun. Tektokannya ini yang sebenarnya menjadi yang mendewasakan hubungan dari kedua zodiak ini. Dan cukup stabil ya kalau aku melihatnya, kayak nggak terlalu timpang dan bisa saling melengkapi. Nah, yang kedua itu untuk elemen tanah, orangnya kan kayak cukup realistis dan praktis dan cukup stabil. Kenapa harus sama elemen air? Karena elemen air itu orangnya sangat apa ya namanya, sangat emosional dan dia itu lebih kayak intuisi gitu. Jadi kayak perasaannya lebih dahuluin, sedangkan si elemen tanah ini kayak lebih realistis, nggak melulu soal emosi, disitulah backupnya. Di sini yang hubungan yang sebenarnya dari dunia astrologi itu pengen tekanin, agar hubungannya bisa lebih stabil ke depannya dan lebih banyak lagi pelajaran kehidupan ataupun soal hubungan yang bisa mereka ambil dalam jangka waktu yang lama, kayak gitu. Kayak gitu sih, Kak. Ini semoga didengerin ya, penjelasannya udah panjang lebar ini para pemirsa. Tapi kalaupun miss, nggak apa-apa, nanti akan ada artikelnya keluar juga dari pembicaraan kita pada hari ini di www.tabloidbintang.com, tetap akan ditulis. Jadi buat kamu yang masih bingung, gampang, galau, pusing di tahun 2021, no worries, bisa dibaca dan bisa dipelajari. Nah, Kak, ini aku ada seorang teman yang memasukkan pesan juga berzodiak Capricorn. Dia pusing nih, Kak, dari tahun 2018 setelah putus dari pacarnya belum menemukan kekasih hati lagi. Nah, 2021 adalah harapannya untuk bisa mendapatkan jodohnya. Apakah yang kira-kira bisa dilakukan oleh si wanita berzodiak Capricorn ini untuk bisa membuka peluang terhadap jodoh atau pasangan hidup dia? Monggo, Mas Gottlieb. Oke, jadi Capricorn tahun ini sedang mencari jodoh ya, kayak udah rindu nih punya pasangan. Betul. Nah, tahun ini sebenarnya kalau Capricorn ini match compatibility tertingginya sama zodiak Cancer. Nah, zodiak Cancer ini khususnya di tahun ini mereka itu tahun ini merupakan tahun yang dimana zodiak Cancer itu pengen menikah kebetulan ya, karena emang hitung-hitungannya aku lihat itu
tahun ini zodiak Cancer itu lebih pengen hubungan yang serius, yang bisa membantu mereka secara finansial. Jadi kayak mereka percaya ketika pernikahan itu terjadi, hubungan yang berkomitmen, mereka itu jadi lebih kuat dari sebelumnya kayak gitu, dari segi finansial maupun emosi. Nah, Capricorn itu juga compatibility tertingginya sama Cancer. Nah, di sini kalau misalnya Capricorn, kalian lagi pengen nyari jodoh nih, menurut aku, yang tadi aku udah bilang, bulan Juni itu bisa dimaksimalkan. Jadi kayak, ya sekarang kalian coba tuh persiapin apa-apa aja yang menurut kalian dari hasil refleksi tahun sebelumnya, kekurangan aku di mana, apakah dari komunikasi, ataupun finansial, ataupun macam-macam, kan banyak banget aspek yang misalnya kita pengen dapatkan untuk hubungan lebih serius, itu kalian bisa wujudkan itu di bulan Juni kayak gitu. Dan kalau kalian lebih pede lagi, kalian cari yang zodiak Cancer deh. Kalian cari zodiak Cancer. Mostly Cancer di tahun ini pengen hubungan yang lebih serius kayak gitu. Oke, baik. Dicari yang Cancer ya, Mbak Capricorn. Kak, kalau dari sisi karakternya sendiri, ada nggak mungkin kekurangan-kekurangan apa ya dari karakter Capricorn yang mungkin bisa dikurangi atau bisa diperbaiki sehingga membuka peluangnya lebih baik dalam menjalin hubungan atau mencari pasangan? Oke, jadi buat Capricorn, kalian tahu kalian itu orangnya lumayan pendendam juga bisa dibilang seperti itu, tidak Oh terlalu gitu. terbuka, lebih nyimpan sesuatu itu sendirian. Jadi orangnya tuh lebih introvert memang. Capricorn itu termasuk zodiak yang introvert kalau dalam dunia astrologi. Nah, di sini kalian harus bisa istilahnya, kalaupun kalian nggak bisa menjadi sosok yang lebih terbuka, carilah orang yang juga introvert dan mengerti kalian. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pengen lebih baik lagi harus seperti itu. Nah, kalau untuk segi finansial, untuk keuangan tahun ini, kan untuk jadi lebih baik lagi ya Capricorn-nya ya, tadi pertanyaannya kan. Yes, ya, supaya Capricorn-nya lebih baik. Nah, tahun ini, tadi kalau dari percintaan seperti itu. Nah, kalau misalnya dari pekerjaan, kalian maksimalkan investasi di tahun ini, karena tahun ini juga tahun yang cocok buat kalian investasi. Dan untuk pekerjaan tahun ini benar-benar dari Januari sampai Desember adalah tahun yang bagus buat kalian memaksimalkan pekerjaan kalian, karena tantangannya pun juga tidak terlalu terlalu ekstrem, tidak, karena tahun ini support banget buat kalian secara finansial, jadi kalian lebih bagusnya ke dunia investasi kayak gitu, entah properti ataupun macam-macam kayak gitu. Baik, baik. Begitu kira-kira ya untuk yang berzodiak Capricorn, ini udah bagus banget masukannya, analisanya, dari sisi karakter, so untuk better seperti apa. Nah, iya ini akhirnya udah balas nih Kak. Hai Capricorn di sini. Tadi udah dijelasin panjang lebar ya mengenai Capricorn. Nah, ini nih Kak Marsha. Tadi yang bertanya nih Kak mengenai percintaannya Capricorn. Jadi harus cari yang Cancer ya, compatibility-nya ya. Karena pria Cancer sedang mencari pasangannya untuk menikah, untuk hubungan yang serius. Dan tadi ada misalnya kalau para Capricorn lagi nggak maksudnya kayak belum pengen nikah tahun ini, kalian bisa juga cari zodiak lain seperti Scorpio ataupun Pisces. Berarti Kak Gotin dong kalau Scorpio ya? Ya, saya Scorpio. Jadi saya juga tahun ini belum memikirkan pernikahan, cuma tahun ini saya sebagai zodiak Scorpio sangat memikirkan tentang keluarga kayak gitu. Jadi kayak lebih dekat tahun ini dengan keluarga. Which is sebenarnya kalau ditarik lagi garisnya ya sebenarnya juga bisa sih kalau disambungin dengan seseorang Scorpio yang udah menikah ya pasti dia fokusnya sama keluarga. Tapi kan ini kan belum keluarga ya ngomongnya. Ya. Kayak gitu. Nah ini Virgo. Kalau Virgo ada lagi nih masuk nih. Pertanyaan untuk Virgo. Apa katanya? Virgo paling cocok sama zodiak apa Kak? Nah, Virgo, kamu itu cocok sama zodiak Pisces. Kalau aku bisa kasih saran, Virgo itu cocok sama Pisces. Kenapa? Karena pertama, bahasa cintanya aja udah sama gitu kan. Bahasa cintanya itu nyambung. Si Pisces ini kan kalau misalnya kita perhatiin orang-orangnya ini kayak pengen menyukai hal-hal romantis dan pengen di treat like a princess or prince gitu ya. Itu kayak problemnya si Pisces di mana-mana. Dan
perannya si Taurus, perannya si Virgo di sini. Virgo ini kan zodiak yang lumayan perfeksionis, teliti, dan suka memperhatikan. Jadi dengan gelagat Pisces seperti itu, si Virgo ini kayak tertantang gitu loh, kayak mereka ini nggak mudah didapetin, perlu effort, dan si Virgo ini suka memberikan hadiah atau memanjakan pasangannya. Tapi dengan syarat Oke. pasangannya ini nggak terlalu mudah jatuh cinta. Jadi kayak ada kayak bahasa language mereka sendiri yang mereka bisa berada di satu frekuensi kayak gitu. Jadi mereka ini orangnya memang termasuk mutable sign ya. Jadi kayak apa namanya suka berpindah-pindah. Dari situ aja mereka tuh udah hobinya udah sama kayak fleksibel, orangnya bisa kemana-mana, di pergaulan pun nyambung. Tapi once itu soal percintaan, mereka juga nyambung kayak gitu. Jadi udah di pergaulan nyambung, di percintaan juga nyambung. Bahasa-bahasa cinta yang keluar dari mereka pun gesturnya mau di-treat seperti apa itu nyambung. Si Virgo suka ngasih perhatian dengan intensitas yang ada jaraknya, kayak nggak yang kayak menggebu-gebu gitu, nggak kayak menggebu-gebu gitu, nggak. Sedangkan Pisces itu juga pengen di-approach, tapi nggak terlalu menggebu-gebu, namun lebih pasti gitu. Ada kayak selanya gitu. Beda deh kalau misalnya kita ngomongin contohnya Scorpio sama Taurus, itu kan menggebu-gebu banget kayak gitu kan. Malah kalau bisa sangat posesif. Nah, mereka ini nggak terlalu mau diposesifin, tapi juga harus jelas nih, perhatian komitmennya juga harus kelihatan. Tapi nggak mau yang namanya di-push-push terus. Beda sama Scorpio dan Taurus kayak gitu. Oke. That's why compatibility-nya tuh bagus buat Pisces dan Virgo. Virgo. Oke, Virgo ini entah Virgo boy atau Virgo girl. So, untuk compatibility dan untuk ini di sebelah saya Virgo. Jadi Pisces ya, compatibility zodiaknya. Jadi bahasa cintanya gitu. Kalau bahasa cintanya aja nyambung tuh kayaknya rasanya setiap hari aku kasmaran terus gitu kali ya Kak Godwin. Benar. Ya, selain kasmaran itu sebenarnya ada sisi lain sih yang jadi pertimbangan buat yang namanya finansial juga. Kan nggak Betul. melulu kalau Betul. percintaan kita ngomongnya tuh soal perasaan. Kalau misalnya nih buat si Virgo buat lebih kayak nyambung banget itu kayak secara kayak satu kubu sama-sama satu hobi itu untuk percintaan yang bisa bikin baper-baper banget itu ya sebenarnya kalau mereka sama Virgo sama Taurus karena seelemen kan. Jadi kayak pola pikir mereka tuh sama. Klik Jadi ya. ibaratnya terhanyut dalam cinta. Ya, klik. Terhanyut dalam cinta. Karena kalau kita udah klik, biasanya dari sisi pemikiran, dari sisi ngobrol, dari sisi kita mau kerjasama apapun bentuknya, itu akan enak ya. Karena kita kan pasti kalau mau bagi pasangan gitu kan, yang setiap hari bersama gitu kan, kalau ada beda pemikiran, beda pola apa, itu kan nggak enak ya. Makanya dibutuhkan klik juga ya. Aku rasa kalau compatibility zodiaknya klik, itu aku rasa dari aspek-aspek kehidupan lainnya juga pasti Benar. nyaman gitu Benar. Jadi kali nggak ya. cuma perasaan aja. Jadi kayak harus juga kita peduliin yang finansial, mental kita gimana ke depannya. Itu juga harus jadi pertimbangan apakah kita bertumbuh secara mental kayak gitu, juga finansial kayak gitu Kak. Nah, ini ada pertanyaan titipan mengenai rumah tangga di tahun 2021 ini kan banyak tantangannya nih Kak Gotin. Nah, kalau dari segi zodiak yang bisa diantisipasi apa nih untuk menjaga kelanggengan rumah tangga di tengah kecamuk pandemi, di tengah perekonomian yang mungkin masih gonjang-ganjing. Nah, supaya tadi komunikasi antar suami istrinya baik, pengaruh ke finansialnya masih bisa aman, tidak terjadi kerusuhan dalam rumah tangga, kira-kira apa yang bisa diantisipasi kalau dari sisi zodiak? Nah, kalau tahun ini, seperti, tadi aku udah sebutin atau enggak ya, jadi kayak posisi planet tahun ini Jupiter in Aquarius. Menurut aku di tahun ini semakin banyak hal-hal baru dan kita harus mencoba eksperimen karena dituntut tahun ini itu untuk menjadi tahun yang kita inovatif menemukan solusi ya. Jadi tahun lalu itu kan tahun dimana kita lagi serba terbatas, ada pembatasan besar-besaran karena juga pengaruh planet placement. Satu tahun kemarin itu kita Jupiter in Capricorn. Capricorn itu artinya planet yang berhubungan dengan pembatasan. That's why mungkin kolerasinya terjadi pandemi, semua orang tidak bebas bergerak, harus kerja di rumah. Tahun ini adalah tahun pemulihan, kayak gitu.
Jadi pun kalau misalnya dibalikin lagi ke hubungan suami istri, ya kita juga harus sama-sama tolong-menolong, harus sama-sama inisiatif juga untuk mewujudkan apa yang kita kurang. Kita cari jalannya sama-sama, jalan terbaik untuk memecahkan solusi kayak gitu. Di tahun ini kayak lebih mencari solusi sih, kalau aku simpulin dari posisi placement planet kayak gitu. Dan kita kurang-kurangin aja yang namanya sifat-sifat egois. Kalaupun misalnya secara zodiak kalian compatible, kalian fokus aja sama objektif kalian, tujuan kalian apa di tahun ini untuk hal-hal yang dicapai kayak gitu-gitu. Karena buat sebagian zodiak ini tahun ini sangat-sangat beruntung ya. Tahun ini tuh membawa keberuntungan dan penyelesaian solusi yang cukup baik. Jadi kalau kalian tahun ini memikirkan buat memperbesar masalah, jangan sampai itu terjadi. Tapi tahun ini adalah tahun untuk menyelesaikan masalah buat semua zodiak kayak gitu. Berarti harusnya tahun yang optimis ya tahun Ya, ini ya untuk para zodiak apapun ya. Jadi nggak perlu berlarut-larut dalam kesedihan, even though misalnya kalian masih sendiri gitu kan, tidak harus terpuruk gitu kan, meskipun mungkin goncangan ekonomi sedikit berimbas pada rumah tangga gitu kan, tapi kembali kita mari sama-sama fokus, saling membantu, kerjasama, khususnya untuk pasangan ya, rumah tangga. Kita tujuannya apa sih gitu ya. Tahun ini adalah tahun optimis, benar. Ya, ini tahun optimis, so you don't have to be afraid, nah, ini satu pertanyaan terakhir deh, karena lagi happening banget. Ini Kak Godwin, si Kak Amanda Manopo ini gimana percintaannya nih? Di 6 Desember dia, 1999. Kak, jujur ya, apa dengan Amanda Manopo? Maksudnya kayak, aku kurang update, jadi kenapa sih Amanda Manopo saat ini? Oke, aku ceritain boleh ya, sedikit ya, summary ya. Jadi begini, Amanda Manopo itu lagi beken banget Kak Godwin di gara-gara sinetron Ikatan Cinta yang tayang setiap hari di RCTI. Ini gue kenapa jadi promosi ya? Tayang setiap hari di RCTI. Itu ceritanya bikin baper ibu-ibu, emak-emak, sampai para ABG. Kenapa baper? Karena Amanda Manopo di sini berhasil actingnya tuh keren banget, jadi istri yang dinikahi oleh suaminya tapi tanpa cinta. Terus lama-lama suaminya ini yang tadinya benci sebenarnya mau dendam menikahi dia, kok lama-lama jadi suka. Nah, orang-orang jadi bapernya di sini, jadi pada ngefans sama Amanda Manopo, kok actingnya keren banget. Tapi di kehidupan nyatanya Amanda Manopo ini pacaran sama Billy Syahputra. Nah, di kehidupan layar kaca, di kehidupan sinetron, dia ini mainnya sama Arya Saloka gitu kan. Nah, fans biasalah, fans couple kalau udah seneng sama satu sinetron, seneng ceritanya, ayo dong sama Kak Arya, padahal Kak Aryanya udah married gitu loh, udah punya anak. Sekarang Amandanya sih sama Billy Syahputra. Nah, kira-kira bakal jadi nggak sih nih sama Billy Syahputra? Aku nggak tahu kalau Billy Syahputra zodiaknya apa ya. Coba ya, Kak, Billy Syahputra zodiaknya apa sih? Billy Syahputra, coba cek, kita cek. Sebentar. Ini lagi dicek nih. 16 Januari. 16 Januari, oke. Jadi secara zodiak itu Amanda Manopo sama Billy Syahputra itu sebenarnya kurang kompatibel. Ya gitu. Kompatibel? Kurang kompatibel. Oh, kurang kompatibel. Kurang, oke. Sama zodiaknya. Kurang kompatibel. Nah, sebaiknya kalau Sagittarius sendiri itu cocoknya sama zodiak Gemini. Aku nggak tahu nih partner main film dia itu zodiaknya apa, aku kurang tahu. Cuma kalau balik lagi, Sagittarius itu cocoknya sama Gemini, dan kalau Capricorn dia kurang, walaupun hanya berjarak 1 bulan beda ulang tahunnya, kurang lebih seperti itu. Zodiaknya itu kurang kompatibel aja menurut aku. Nah, secara zodiak, oke, terus untuk Sagittarius di tahun 2021 ini merupakan tahun benar-benar Sagittarius merasakan kebebasan, bebasnya. Jadi hati-hati buat Sagittarius, siapapun, termasuk salah satunya Amanda Manopo, untuk lebih ngontrol kebebasan kalian. Jadi kalian itu tahun ini sedang mengekspor sesuatu, sangat energik, tetapi hati-hati jangan sampai terjatuh dalam lubang yang sama. Mungkin kalian pernah melakukan hal ini sebelumnya, jangan sampai ini terulang lagi kayak gitu. Itu sih pesan dari aku. Jadi kalian bebas, sebebas-bebasnya nggak apa-apa. Tahun ini memang kalian semangat-semangatnya, tapi bertanggung jawab. Itu sih pesannya aku buat Sagittarius. Oke, Kak. Ini tadi Kakak kalimatnya menarik. Jangan jatuh pada lubang yang sama. Ini aku jadi ingat dengan kisah Amanda. Ternyata dia sudah putus 3 kali, Kak. Amanda pernah pacaran dengan El Rumi. Amanda pernah pacaran dengan Esa Sigit. Dan pernah pacaran dengan Chris Lawrence. Sudah putus 3 kali. Semoga tidak terjadi lagi. Oh ya,
Oke, oke, Kak. Begitulah penerawangan dari sisi astrologi. Yeay, oke. Tapi aku mau tanya, memang benar ya, maksudnya kalau kita melihat apa ya, kayak lagi deket sama orang, terus baca zodiaknya dia apa, itu kurang lebih bener emang bisa membantu gitu ya, kayak Kak Godwin ya, misalnya sekarang Kak Godwin pernah pacaran sama zodiak yang memang secara astrologi kompatibel dengan Kak Godwin, dan itu bener enak gitu. Dan menurut aku pernah dekat sama zodiak Taurus, dan menurut aku Taurus itu compatible-nya itu jangka panjang. Dan sebenarnya dari astrologi ini yang aku pengen cari itu compatible jangka panjang ya, bukan yang short compatibility. Jadi kayak Oh. kita panas-panasnya 1-2 bulan habis itu cerai atau nggak Wah, itu putus. kayaknya kalau yang short nafsu kali, Kak, bukan Nah, kompatibel. that's why yang sebenarnya aku proyeksi itu buat yang long term Long term. compatibility. Walaupun awal-awalnya tuh kayak kesannya nggak ada apa-apa, kayak garing, anteng-anteng, ataupun ya nggak seru lah, nggak yang ini, tapi kita lihat nih, ke depannya tuh mental kita tuh masuk nggak sih buat long term learning ini, kayak gitu. That's why. Baik, terima kasih Kak Godwin ini untuk apa ya, ilmu astrologi kita pada hari ini luar Pada siang hari. biasa. Ternyata sebenarnya agak complicated, agak ribet juga ya, maksudnya maksudnya elemen-elemen dalam perbintangan itu banyak ya, dan Benar. Elemen-elemen, posisi planet, yes, penanggalan, yes, itu semua posisi gitu. hal-hal yang berhubungan astrologi kayak gitu. Cuman memang secara garis besar karakter-karakter dari apa zodiak itu memang secara umum pasti benar ya, kayak misalnya kalau Libra orangnya ceria, orangnya ini kurang lebih memang ada benernya gitu ya, kayak Kurang lebih karena ada benernya. Yang tadi aku bilang kayak 50% Libra banget, sisanya itu balik lagi ke personal placement planet kalian kayak masing-masing. Kayak gitu. Kak, kalau boleh sekarang boleh sedikit promo mungkin buat Kak Godwin, kalau mau konsultasi sama Kak Godwin itu lewat mana? Instagram menghubunginya. Ya, langsung sejauh ini masih di Instagram, itu platform yang aku gunain, satu pintu itu aja, biar gak ribet. Kalian langsung bisa DM aja, kalau kalian pengen konsultasi tentang perjodohan, ataupun sebenarnya kalian pengen kenal diri kalian lebih dalam, aku bisa bantuin buat bacain karakter kalian berdasarkan tanggal lahir, dan Oke. jam lahir, dan kota Tapi lahir kalian. ngomong-ngomong, tarifnya mahal nggak ya, Kak? Menurut aku tarif aku cukup murah, dan kayaknya paling murah deh di antara semua di luar sana. Serius. Itu berapa? Per Kalian setengah tadi jam di kah? Per highlight aku sejam? udah kayak Per apa dia? aku kayak pertulisan sih. Aku Oh, per tulis. jadi kayak bikin tulisan, tinggal nanti mereka baca biar lebih fokus dan ini aja lebih pede aja. Biasanya orang kayak lebih pede dan fokus ketika ngebaca daripada kita ceramahin. Kayak gitu. I see. Baik. Aku Ya. boleh baca salah satu tulisan Kak Gotin ada di mana ya berarti? Di Vimela? Banyak di Vimela ada, di Kompas juga ada, di mana-mana sih mostly ada aku masukin beberapa kayak gitu. Oke, baik. Terima kasih Kak Tabloid Gotin. bintang sih, aku bisa ngasih Tablet putih, tablet bintang boleh ya. Boleh ya sekali-sekali ya. Nanti aku boleh. akan japri mungkin kita komunikasi lebih lanjut Siap, terkait siap, kalau siap. mau mengisi zodiak. Terima kasih Kak Gotin, terima kasih yang sudah bertanya pada siang hari ini. Selanjutnya kalau yang miss boleh dibaca aja artikel seputar percintaan berdasarkan zodiak di tabloidbintang.com. See you semuanya, sampai ketemu lagi Kak. Aku akan japri ya. Terima kasih, Tabloid Bintang. Ya, Kak. Yes.